Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki pujian, yang paling berhak terhadap pujian. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan-pertemuan kita dalam majelis ilmu agama menjadi suatu perkara yang dengannya kita meraih kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai suatu perkara yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksaannya dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dan kita masih berada di dalam bab al-wudu, bab yang berkaitan dengan wudu. Kita sudah menerangkan kaifiat wudu dan kita sudah menerangkan bahwasanya di dalam wudu ada kewajiban-kewajiban wudu dan ada sunnah-sunnah wudu, dan itu sudah berlalu bersama kita. Kemudian yang selanjutnya, wa tukrahu az-ziyadatu 'alaiha. Nah, sekarang berkaitan dengan hukum makruhnya. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang makruh hukumnya. Namun makruh di sini, makruh itu ada dua ya. Iya, ada makruh yang mananya karaha litanzih, ya. Ada makruh yang bermakna karaha litahrim. Yang pertama adalah makruh, ya, hal tersebut adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai menunjukkan hal tersebut sebagai sesuatu yang diharamkan dan bukan sesuatu yang terlarang secara mutlak. Ya. Kemudian ada makna makruh yang kedua. Ada makna makruh yang kedua, yaitu karaha litahrim. Hal tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut adalah perkara dari perkara-perkara yang haram. Hal tersebut adalah perkara dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan berkaitan dengan makruh di sini di dalam pembahasan wudu, ini adalah makruh yang memiliki makna haram, dilarang untuk dilakukan. Ya. Sama dengan hukum rokok misalnya. Hukum rokok itu, ya, ada yang menyebutkan di antara mereka hukumnya makruh. Cuma makruh ini arahnya kemana? Iya. Apakah makruh yang hanya sampai dibenci saja, atau makruh yang menunjukkan hal tersebut adalah perkara yang haram? Iya. Karena itu jangan sampai, ya, seorang hanya memahami arah makruh itu hanya satu arah saja. Ya, karena ada makruh yang kedua. Makruh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena hal tersebut adalah perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum makruh berkaitan dengan wudu
Ya, ini masuk di dalam pembahasan karaha li tahrim. Masuk di dalam karaha li tahrim. Dia ada sesuatu yang dibenci dan hal tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada dua hal ya yang makruh di dalam wudu. Ya, ada yang makruh berkaitan dengan wudu. Ya. Yang pertama, hal yang makruh ya, adalah az-ziyadatu 'alaiha. Az-ziyadatu 'alaiha, yaitu menambah ya, yaitu menambah jumlah cuciannya. Ya, menambah jumlah cuciannya. Sekarang kan kewajibannya 1 kali cucian. Ya, dan cucian yang terbanyak jumlahnya adalah 3 kali. 1 kali wajib, lebih dari 1 kali, mencuci sampai 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sekarang kalau seseorang mencuci, ya sengaja dia mencuci lebih dari 3 kali, tanpa tidak keperluan, bukan karena hajat. Ketika dia mencuci lebih dari 3 kali tanpa hajat, tanpa keperluan, bukan karena sebab-sebab tertentu. Bukan karena sebab-sebab tertentu. Ya, karena ada seseorang yang mencuci lebih dari 3 kali, ya karena hajat. Kalau karena hajat tidak masuk dalam larangan. Seperti seseorang yang sudah mencuci 3 kali. Setelah dia mencuci 3 kali, ternyata dilihat di tangannya ada lilin yang melekat. Ada lilin yang melekat, di mana lilin ini kan sesuatu yang menghalangi air ya, mengenai kulit. Ya, sehingga membuat apa? Ada anggota tubuh yang tidak terkena air wudhu dari anggota wudhu. Ya. Maka dia mencuci lebih dari 3 kali, inilah hajat, karena ada keperluan. Karena ada keperluan. Ya. Yang dilarang di sini adalah mencuci lighairil hajah. Tanpa adanya keperluan, dia mencuci lebih dari 3 kali, ini adalah perkara yang dilarang. Ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya, ya. Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasa'alahu 'anil wudu. Ya, di mana Arabi tersebut datang kepada Nabi bertanya tentang bagaimana tata cara wudu. Jadi dia bertanya tentang wudu. Iya. Fa'arahu thalathan. Maka ketika itu Nabi memperlihatkan tata cara wudu, maka Nabi mencuci 3 kali 3 kali. Ini kaitannya dengan cucian. Mencuci 3 kali 3 kali. Ya. Kemudian setelah selesai berwudu, ya, Nabi mengatakan hadal wudu. Ini adalah wudu. Ya, ini adalah wudu, yaitu wudu yang berdasarkan dengan tuntunan. Ya. Dan cuciannya paling banyaknya adalah 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman zada ala hada, faman zada ala hada, faqad asaa, wa ta'adda wa zalama." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencuci, yang mencuci lebih dari 3 kali, ini tanpa hajat ya. Siapa yang mencuci lebih dari 3 kali, menambah cucian dari 3 kali, faqad asaa. Yang pertama, dia telah berbuat kejelekan. Dia. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa ta'adda. Dia telah melampaui batas. Melampaui batas. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa zalama. Dia telah berbuat zalim. Lihat di sini ya. Nabi menyebutkan orang yang mencuci lebih dari 3 kali, ya, dari anggota wudu. Ya, ketika dia mencuci li ghairi hajah, maka Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Menyebutkan 3 hal. Yang pertama kata Nabi apa? Faqad asaa. Ya, maka sungguh. Dan di sini Nabi SAW menggunakan kata qad. Dan bagi yang sudah belajar ya nahwu kemarin, ini sudah masuk dalam pembahasan qad ya, masuk dalam pembahasan qad. Ya, qad masuk pada fi'il madhi, qad masuk pada fi'il mudhari. Ya. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuannya. Maka di sini kata Nabi SAW, ya, seseorang yang mencuci lebih dari 3 kali, yang pertama, faqad asaa. Dia telah berbuat jelek. Dia telah berbuat jelek.
Dan para ulama menjelaskan, ya, apa maksudnya berbuat jelek di sini? Berbuat jelek di sini adalah ikhtilaf sunnah, menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah. Ya, menyelisihi sunnah, menyelisihi tuntunan, menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan orang yang menyelisihi tuntunan Nabi ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka Allah ingatkan, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, menyelisih sunnah Rasul, maka hendaklah ia takut, ya, karena akan mendapatkan cobaan atau ditimpa oleh adab yang pedih. Maka lihat di sini, orang yang menyelisih perintah Nabi, orang yang menyelisih sunnah Nabi, maka diingatkan dengan siksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka dalam wudu pun seseorang tidak boleh menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sudah mengingatkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, demikian pula di dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hamzah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba 'ani sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia tidak senang cucian cuma 3 kali. Dia merasa lebih baik kalau cucian itu lebih dari 3 kali. Ya, maka orang-orang yang seperti ini apa? Ya, falaisa minni, maka tidak termasuk golonganku. Dan ini adalah dari perkara-perkara yang mengerikan, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'latid dhillah was-saghar ala man khalafa amri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa? Bagi orang yang menyelisihi perintahku. Ya, bagi orang yang menyelisihi perintahku. Maka ini adalah dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya. Karena itu tidak boleh mencuci lebih dari 3 kali tanpa hajat, tanpa keperluan. Maka yang pertama, faqad asa'ah, maka dia telah berbuat jelek. Yaitu apa? Menyelisih perintah Nabi, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian orang yang mencuci lebih dari 3 kali tanpa hajat, Nabi katakan juga apa? Wa ta'adda. Dia telah melakukan pelampauan batas. Melakukan pelampauan batas. Ya. Jadi berbahaya ya. Ya, melampaui batas. Dan ini adalah perkara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk israf. Ya, dan ini termasuk israf yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang berbahaya, tidak boleh melampaui batas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalama, orang yang seperti ini adalah orang yang telah berbuat zalim. Lihat dia peringatan Nabi sampai 3 di sini. Orang yang mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali, yang pertama dia telah berbuat kejelekan, menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi perintah Nabi. Kemudian yang kedua, faqad ta'adda, telah melampaui batas, wa dzalama, dan telah melakukan perbuatan kedzaliman. Dan tentunya kedzaliman ini adalah perkara yang berbahaya, dan kedzaliman itu diterangkan oleh para ulama, wada syai' fi ghairi mawadhihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, jadi di sini dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia mencuci lebih dari 3 kali tanpa ada keperluan. Berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ini adalah perkara yang dilarang. Kalau dia melakukannya, berarti dia telah melakukan sebuah kedzaliman. Jadi jangan dianggap sepele ya.
Apalagi kadang sebagian orang, kalau mencuci cuma 3 kali kurang afdal. Iya. Maka dia cuci lebih dari 3 kali. Iya. Maka ini adalah pelanggaran dari pelanggaran-pelanggaran besar. Ini adalah pelanggaran dari pelanggaran besar. Maka dia telah berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan peringatan terhadap orang-orang yang zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat yang ke-18? Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, laknat Allah Subhanahu wa taala ditimbakan atas orang-orang yang zalim. Ditimbakan atas orang-orang yang zalim. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, lilladzina zalamu, ya, terhadap orang-orang yang zalim, dzuqu adzaban nar. Rasakanlah olehmu azab neraka. Maka ini ada peringatan bagi orang-orang yang zalim, dan orang-orang yang zalim mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ya, merasa lebih baik kalau mencuci lebih dari 3 kali. Maka itu bukanlah sebuah keberuntungan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-21, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat aniaya, yaitu orang-orang yang zalim, mereka itu adalah orang yang tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan keberuntungan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulma. Jauhilah oleh kalian kezaliman. Apa alasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka di sini peringatan yang pertama, haram seseorang mencuci lebih dari 3 kali tanpa adanya keperluan. Mencuci lebih dari 3 kali tanpa adanya keperluan. Ya, dan Nabi sudah mengingatkan di sini, faman zada ala hada. Maka siapa yang menambah di atas ini, mencuci lebih dari 3 kali tanpa hajat, tanpa keperluan, faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Maka sungguh dia telah berbuat kejelekan, melampaui batas dan berbuat zalim. Ya. Jadi bukan perkara yang sepele, ya. Bukan perkara yang sepele bagi orang-orang yang mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali tanpa adanya keperluan. Tanpa adanya keperluan. Maka ini yang dilarang di dalam wudu. Makruh yang maknanya haram. Di sini para ulama menyebutkan makruh, tapi makruh di sini litahrim. Dan di sini yang pertama yang dilarang. Kemudian yang kedua, hal yang dilarang, yang makruh maknanya haram dalam hal yang berkaitan dengan wudu adalah al-israf. Ini bentuk yang kedua. Ini kedua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam riwayat Ibnu Majah, ya, diterangkan, ya, marra ala Sa'id, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'ad wa huwa yatawadda. Dan Sa'ad ketika itu sementara berwudu. Ya. Ketika sahabat Sa'ad sementara berwudu, Nabi lewat. Kemudian Nabi mengingatkan Sa'ad, la tusrif. Janganlah engkau berbuat israf. Ya. Maka Sa'ad pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afil ma'i israf?" Apakah pada air juga ada israf? Ya. Apakah pada air juga ada israf? Israf itu berlebih-lebihan penggunaan di dalam menggunakan sesuatu. Termasuk di dalamnya apa? Penggunaan air secara berlebih-lebihan. Ya, maka ketika dia berwudu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang untuk berbuat israf. Dan Allah sudah mengingatkannya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf. Iya. Orang-orang yang berbuat israf. Maka haram seseorang itu berwudu israf di dalamnya. Ya, dan israf itu adalah melampaui batas. Ya, baik dalam penggunaan air, ya, dalam penggunaan harta. Ya, demikian pula para ulama menjelaskan termasuk di dalamnya berbicara berlebih-lebihan. Ya.
Apalagi dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan sesuatu lewat dari yang sepantasnya. Ya. Maka ini termasuk dari israf. Maka ini termasuk dari israf. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang. Ya. Taib. Maka mencakup harta, ya, air, pakaian, bahkan di dalam sedekah. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan israf. Karena itu di sebagian riwayat An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan yang termasuk dari israf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kulu washrabu walbasu watasaddaku fi ghairi israf wala makhilah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersegerakanlah tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan, demikian pula wala makhilah, tanpa adanya kesombongan. Maka penggunaan air juga tidak boleh israf. Ya, juga tidak boleh israf. Maka tatkala saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afil ma'i israf?" Apakah pada air juga itu ada israf, berlebih-lebihan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, wa in kunta ala nahri jar. Lihat ya. Wa in kunta ala nahrin jar. Walaupun engkau berwudu pada sungai yang mengalir. Lihat, sungai itu kan airnya banyak. Ya, biasa sungai airnya banyak. Namun bersama dengan itu, Nabi mengingatkan tidak boleh berbuat israf. Jadi walaupun seseorang berwudu misalnya dengan air dari sungai, maka seseorang tidak boleh apa? Tidak boleh israf, berlebih-lebihan di dalam penggunaan air. Karena itu kalau seorang wudu menggunakan keran, ya, maka seperlunya saja. Jangan dibuka full, kadang buang-buang air. Kecuali kalau air pam itu sementara macet. Kalau tidak dibuka full, tidak keluar airnya. Nah, ini bab tersendiri. Ya, maka tidak boleh israf, berlebih-lebihan di dalam penggunaan air. Dan ini adalah perkara yang dilarang. Nah, ini termasuk hal yang dilarang di dalam berwudu. Ya. Dan tentunya israf dengan mubadzir, ya, itu adalah sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang berbeda. Ya. Sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau orang Malaysia bilang bukan berbeda, tapi berbeza. Sesuatu yang berbeza. Baik, kalau israf itu sesuatu yang asalnya boleh. Sesuatu yang asalnya boleh. Kan mencuci tangan boleh. Ya. Asalnya berwudu itu juga mencuci tangan. Ya. Asalnya mencuci tangan bukan sesuatu yang melanggar. Tapi sekarang kalau melampaui batas, ya, maka ini termasuk israf. Ya. Adapun mubadzir itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, yaitu menggunakan harta atau hal-hal yang semisalnya dalam rangka bukan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan mubadzir, yaitu menggunakan sesuatu yang menuju hal yang bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mubadzir juga adalah perkara yang dilarang. Karena innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang-orang yang mubadzir, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Orang kita bilang bukan setan, setanga. Ya, jadi orang-orang yang mubadzir, mereka termasuk saudara-saudaranya setan. Taib. Maka ini dua hal. Yang hukumnya apa? Yang hukumnya makruh, tapi makruhnya apa? Makruh mana di sini yang berkaitan dengan wudu adalah karoha li tahrim. Dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut adalah perkara yang haram. Karena itu wajar saja Nabi tadi mengingatkan apa? Orang yang mencuci lebih dari 3 kali faqad asaa wa ta'adda wa dzalama. Siapa yang menambah cucian lebih dari ini, lebih dari cucian yang dicontohkan oleh Nabi, maka sungguh ia telah berbuat jelek karena menyelisihi sunnah, menyelisih perintah Nabi. Ya. Kemudian wa ta'adda, dia telah melampaui batasan-batasan yang dituntunkan di dalam syariat. Ya. Kemudian wa dzalama, orang yang seperti ini adalah orang yang berbuat zalim. Karena itu jangan merasa lebih baik kalau mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali. Taib. Kemudian berkaitan dengan wudu ada sesuatu yang sunnah, ya,
Sesuatu yang sunnah yang hal tersebut di luar wudu. Ya. Tapi dirangkaikan dengan wudu. Kalau sebelumnya kan sunnah-sunnah di dalam wudu. Sunnah-sunnah di dalam wudu. Sunnah fil wudu. Nah, sekarang ada sunnah yang menyertai wudu. Apa sunnah yang disertakan dengan wudu? Yaitu as-siwak. As-siwak. Siwak itu bermakna alat ya, bermakna alat. Alat yang digunakan untuk membersihkan mulut. Itu as-siwak. Ya. Sama kalau alat sekarang seperti sikat gigi. Karena fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan agar mulut itu tidak bau. Agar mulut itu tidak bau. Dan siwak itu ada di beberapa tempat ya disunahkan. Salah satunya adalah di dalam wudu. Ya, salah satunya ada di dalam wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan laula ana syukka ala ummati lamartahum bisiwak inda kulli wudu. Ya, seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk apa? Untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya, setiap kali berwudu. Maka salah satu hal yang digandengkan dan hal tersebut hukumnya adalah sunnah adalah siwak. Dan siwak itu ini salah satunya ya, waktu disunahkannya yaitu apa? Ketika seorang akan berwudu, dia bersiwak terlebih dahulu. Dan juga ada tempat-tempat yang disunahkan berkaitan dengan siwak apa? Inda taghayyuril fam. Ya, juga ketika mulut itu mengalami perubahan dari sisi bau. Ya, mengalami perubahan dari sisi bau. Karena bau itu kan sesuatu yang mengganggu orang-orang yang di sampingnya. Dan gangguan itu adalah sebuah kedzaliman. Apalagi kalau orang berada di perkumpulan manusia, kemudian bau mulutnya menjadi sebab gangguan orang lain, maka itu adalah sebuah kedzaliman. Ya, karena menjadi sebab orang yang ada di sampingnya tidak bisa konsentrasi disebabkan karena ada bau yang tidak enak yang keluar dari mulutnya. Ya. Karena itu disunahkan inda taghayyuril fam. Ketika mulut mulai berbau, maka disunahkan baginya untuk apa? Disunahkan baginya untuk membersihkan mulutnya. Demikian pula wa indal qiyam minan naum. Demikian pula disunahkan untuk bersiwak ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur. Disunahkan seseorang untuk bersiwak ketika bangun tidur. Karena itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur, maka di antara perkara yang awal kali beliau lakukan adalah apa? Adalah siwak, yaitu membersihkan mulutnya. Itu di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun dari tidur malam, maka beliau yasusu fahu, yaitu menggosok mulutnya, membersihkan mulutnya dengan apa? Dengan siwak. Ini ketika beliau bangun apa? Ketika bangun dari tidur malam. Demikian pula para ulama menyebutkan ketika seorang bangun dari tidur secara umum, maka hukumnya apa? Hukumnya sunnah membersihkan mulutnya. Membersihkan mulutnya. Demikian pula wa inda shalah. Kalau dia belum bersiwak misalnya sebelum berwudu tadi, dia baru ingat sebelum sholat, maka juga dianjurkan untuk apa? Untuk bersiwak sebelum sholat. Kalau dia sebelum wudu tadi belum sempat gosok gigi, lupa misalnya, maka dianjurkan pula sebelum penunaian sholat. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan untuk bersiwak ketika akan apa? Setiap kali mau sholat. Taib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga ketika masuk rumah, maka sebelum masuk rumah, beliau bersiwak dahulu. Kebiasaan juga Nabi ketika safar. Nabi itu kalau safar, Nabi pulang tidak langsung ke rumah. Tapi Nabi singgah dulu di masjid. Membersihkan diri. Nabi sholat dulu. Setelah itu Nabi pulang ke mana? Pulang ke rumah. Jadi sudah bersih, baru pulang ke rumah. Karena itu
diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah juga, beliau memulai dengan apa? Memulai dengan siwak karena membuat nyaman kehidupan rumah tangga. Ya, nyaman kehidupan rumah tangga. Taib. Ya. Dan siwak ini juga, ya, kalau disebutkan tadi inda taghayyuril fam, ya, juga disunahkan untuk membersihkan mulut tatkala mulut itu ada perubahan misalnya dari sisi bau. Maka kapan saja ketika mulut itu mulai ada bau-bau yang tidak enak atau bau naga misalnya, maka apa? Maka segera baginya untuk membersihkan apa? Membersihkan mulutnya. Taib ini salah satu yang dirangkaikan apa? Yang hukumnya sunnah dirangkaikan dengan apa? Dirangkaikan dengan wudu. Taib. Kemudian ada hal lain yang dikaitkan juga dengan wudu. Yaitu apa? Al-mashu 'alal khuffain. Mengusap di atas apa? Mengusap di atas sepatu. Iya, mengusap di atas sepatu. Seorang misalnya dia berwudu. Iya, mulai dari mencuci tangan, iya, berkumur-kumur, mencuci muka, mencuci tangan sampai siku. Iya, kemudian mengusap kepalanya. Tatkala iya, pada bagian kaki ternyata dia tidak mencuci, tapi apa? Mengusap. Tapi mengusap. Nah, ini ada rincian berkaitan dengan mengusap. Ya. Yajuzul al-mashu. Ya, berkaitan dengan mengusap, ini adalah perkara yang boleh dan ini adalah perkara yang sunnah. Ini adalah perkara yang sunnah. Ya. Ini berkaitan dengan mengusap. Mengusap di atas sepatu, ya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Yang pertama mengusap alal khuffain, mengusap di atas sepatu. Ya. Dan Al-Imam Ahmad, ya, rahimahullah, ya, beliau menyebutkan laisa fi nafsi minal maski syai'un. Ya. Bahwasanya beliau menyebutkan, ya, tidak ada keraguan bagi beliau berkaitan dengan mengusap itu sesuatu apapun. Tidak ada sama sekali keraguan tentang disyariatkannya apa? Mengusap di atas sepatu. Ya. Dan beliau menyebutkan fihi sab'una haditsan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad menyebutkan ada sekitar 70 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang mengusap. Ya, dan berkaitan dengan mengusap di atas sepatu, mengusap di atas kaus kaki, mengusap di atas jamruk. Ya, ini tidak ada yang menyelisihi syariat mengusap kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Ini yang menyelisihi syariat tentang mengusap di atas sepatu, mengusap di atas kaus kaki, dan mengusap di atas, ya, jarmuk. Ya, jarmuk itu sesuatu yang dikenakan di luar sepatu, ya. Kalau di tempat kita kayaknya tidak ada yang seperti itu. Ya, kalau kaus kaki itu penggunaannya kan sebelum mengenakan sepatu. Ya, kaus kaki dulu baru pengenaan sepatu. Dan tidak selamanya orang yang pakai sepatu harus pakai kaus kaki, tidak harus. Ya. Namun para ulama menyebutkan, ya, sepatu itu disebut dengan khuf, ya. Sepatu itu disebut dengan khuf allati tuzawijul ka'bain. Yaitu apa? Sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Karena tidak semua sepatu itu menutup kedua mata kaki. Jadi, mengusap di atas sepatu yang dibolehkan di sini adalah mengusap di atas sepatu apabila sepatu tersebut sepatu yang sampai menutupi mata kaki. Demikian pula berkaitan dengan al-jawarib, kaos kaki. Kaos kaki itu, ya, kebanyakan kaos kaki itu menutup mata kaki, ya. Ya, kebanyakan kaos kaki itu menutup mata kaki. Karena itu berkaitan dengan usapan, ini yang menutup apa? Yang menutup mata kaki. Ini yang menutup mata kaki. Dan berkaitan dengan mengusap ini, syariatnya apa? Fi taharati sughra. Hanya pada taharah yang kecil saja. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu taala anhu, ya, diterangkan tentang perkara ini. Ya. Beliau mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, idza kunna musafirin, apabila kami melakukan perjalanan safar, ya,
allan nanzi'a khifafana, agar kami tidak melepaskan sepatu-sepatu kami salasata ayyamin, yaitu 3 hari 3 malam, walayalihinna illa min janabah, kecuali kalau junub, lakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Akan tetapi berkaitan dengan mengusap itu yang dibolehkan pada hal yang berkaitan dengan apa? Buang air besar, buang air kecil, demikian pula tidur. Demikian pula tidur. Dan waktunya bolehnya mengusap itu apa? Yang pertama bagi musafir. Wa thalathan lil musafir. Bagi musafir dibolehkan mengusap 3 hari 3 malam. Nanti akan datang ya, kapan seseorang itu boleh mengusap. Karena mengusap di atas sepatu, mengusap di atas kaos kaki, mengusap di atas jamruk, itu ada syarat-syaratnya. Itu ada syarat-syaratnya. Taib. Berkaitan dengan mengusap, yang pertama bagi musafir, yamsahul musafiru salasata ayamin walayalihinna. Bagi musafir boleh mengusap 3 hari 3 malam. Wal mukim yauman walailatan, bagi seorang yang mukim sehari semalam. Sehari semalam. Dan di antara syarat seseorang itu boleh mengusap di atas sepatu. Dan ingat ya, sepatu tadi adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Atau dibolehkan baginya untuk mengusap di atas kaos kaki. Mengusap di atas kaos kaki. Di antara syaratnya apa? Dia memasukkan kakinya tersebut ke dalam sepatu atau ke dalam kaos kaki dalam kondisi suci. Misal seseorang yang biasa keluar rumah ke kantor, misalnya dia pergi ke kantor jam setengah 7. Maka di pagi hari sebelum masuk kantor dia berwudu. Dia berwudu sempurna. Setelah dia berwudu sempurna, kemudian dia mengenakan kaos kaki pada jam 6 misalnya. Mengenakan kaos kaki di jam 6 pagi. Di jam 6 pagi. Dia mengenakan kaos kaki. Dan sekarang dia memasukkan kakinya dalam kondisi apa? Dalam kondisi suci. Memasukkan kakinya dalam kondisi suci. Kemudian setelah sampai kantor jam 10 misalnya, pada jam 10 dia batal, kentut misalnya, dia buang angin. Karena dia termasuk orang yang senantiasa menjaga kesuciannya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Bilal bin Abi Rabah ini beliau orang yang ketika itu masih hidup di dunia, namun sendalnya itu sudah didengar oleh Rasulullah SAW. Jadi Bilal adalah orang yang ketika itu masih hidup, namun sendalnya di surga itu sudah didengar oleh Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apa yang kau istiqomah di dalam beramal dengannya? Maka Bilal menjawab, di antara amalan yang beliau istiqomah, dari amalan yang dituntunkan oleh Nabi SAW yang Bilal senantiasa istiqomah di dalamnya apa? Beliau senantiasa menjaga kesuciannya. Setiap kali batal wudunya, beliau terus berwudu. Selalu berada di atas kesucian. Ini amalan yang nampaknya ringan, kelihatannya ringan. Tapi itu bukan amalan yang ringan menurut kebanyakan orang. Karena seorang yang batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, itu pada sebagian orang sesuatu yang sangat berat. Tapi ternyata apa? Keutamaannya sebenarnya luar biasa, menjaga kesucian. Taib. Sekarang seorang tadi berangkat dari kantor, berangkat ke kantor dalam kondisi dia sudah berwudu sempurna, memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki dalam kondisi sudah berwudu. Kemudian dia berangkat ke kantor. Kerja di kantor jam 10 tiba-tiba batal. Tiba-tiba batal wudunya. Kemudian dia berwudu. Kemudian dia berwudu. Nah, sekarang ketika dia berwudu mulai dari mencuci tangan sampai mengusap kepala dan telinga, ketika sampai pada mencuci kaki dia tidak mencuci kaki. Tapi apa di sini? Dia mengusap di atas kaos kakinya. Mengusap di atas kaos kaki dan bolehkan juga mengusap di atas sepatu. Ini dibolehkannya mengusap tatkala dia memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki
Dalam kondisi apa? Dalam kondisi suci. Nah, ini dibolehkannya mengusap. Kalau dia memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki dalam kondisi tidak suci sebelumnya, maka tidak boleh mengusap. Karena syariat mengusap, salah satu syaratnya apa? Dia memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki, atau dia memasukkan kakinya ke dalam sepatu yang sampai kepada mata kakinya dalam kondisi suci. Iya. Ini ya salah satu syaratnya. Ini salah satu syaratnya. Taib. Dan mengusap itu tidak harus kena semua ya. Dan mengusap itu kalau ditinjau dari sisi bahasa adalah imralul yad ala syai', memperjalankan tangan di atas sesuatu. Itu mengusap namanya. Iya, mengusap. Dan secara istilah iya, mengusap adalah imrarul yad al-mubtalati bil ma' li ha'ilil mahsus fi zamanil mahsus, ya. Sebagaimana diterangkan di dalam riwayat Ahmad dan selainnya. Iya. Bahwasanya apa? Mengusap itu adalah memperjalankan tangan yang dibasahi dengan air. Jadi tangannya sudah dibasahi dengan air. Kemudian dia perjalankan tangannya tersebut di atas penghalang yang tertentu. Sekarang yang menghalangi kulit dengan kakinya apa? Adanya kaos kaki. Maka dia mengusap tangan yang sudah dibasahi air di atas kaos kakinya. Dan ini yang diusap bagian atas ya, bagian atasnya. Ya, bukan bagian bawahnya. Ya, karena itu Ali radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ya, kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-din bir-ra'yi, lakana asfalu al-khuffi aula bil mas min a'lahu." Ya. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, seandainya agama itu dengan akal, tidak dengan wahyu. Jadi seandainya agama itu cuma akal-akalan, tidak dilandasi dengan wahyu, maka menurut akal yang lebih pantas untuk diusap adalah bagian bawah sepatu daripada bagian atasnya. Ya, akan tetapi apa? Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri khuffaihi. Akan tetapi saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengusap di atas punggung sepatunya. Itu yang diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, dibolehkan mengusap di atas ya, sepatu, demikian pula dibolehkan mengusap di atas apa? Di atas kaos kaki. Dan ingat ya, dia dibolehkan mengusap selama dia belum melepasnya. Selama dia belum melepasnya. Sekarang misalnya jam 6 pagi dia berwudu. Ya. Kemudian jam 10 tadi dia batal. Dan dia belum melepaskan kaos kakinya. Ya. Kalau dia belum melepaskan kaos kakinya, maka dia boleh mengusap di atas apa? Boleh baginya mengusap di atas kaos kaki. Kalau dia tidak melepas sepatunya, maka dia boleh mengusap di atas sepatu. Ya. Namun kalau dia sudah melepas sepatunya, sudah melepas kaos kakinya, di sini dia belum boleh mengusap. Kenapa? Ya, karena syariat mengusap itu apa? Ketika dia memasukkan kakinya dalam kondisi sudah bersuci dan dia belum melepaskannya. Kalau dia sudah melepaskannya, baru dia pakai lagi, maka ya, belum termasuk dari syariat mengusap. Ya, tidak masuk syariat mengusap di tempat-tempat tersebut. Taib. Maka untuk musafir dibolehkan 3 hari 3 malam, dan untuk mukim boleh sehari semalam. Itu waktunya. Kalau di tempat-tempat yang hawanya panas, cuacanya panas seperti di Timur Tengah ya, itu 3 hari 3 malam tidak lepas sepatunya, biasa-biasa saja. Karena di iklim tertentu seperti di negeri kita, kalau misalnya sehari semalam saja tidak dilepas kaos kaki, botok ya. Iya kan? Kaos kaki kalau tidak dilepas itu botok kalau di tempat kita. Kan cuacanya beda. Karena itu juga di Yaman, ya demikian juga di sebagian tempat di Arab itu, ada di antara mereka ketika musim dingin itu, kadang-kadang mereka mandinya cuma sekali sepekan. Yang terkenal banyak mandinya itu, ya orang Indonesia. Yang paling banyak mandinya. Karena sudah terbiasa di negerinya mandi 3 kali sehari. Pagi, siang, sore mandi. Ya. Dan memang beda ya. Karena iklim yang berbeda, itu kadang membuat keringat yang keluar juga beda. Ya, di Yaman misalnya, ketika keluar keringat itu kadang tidak bau seperti baunya ketika kita di sini. Kalau di sini kita tidak mandi sehari, wah luar biasa kacina. Ya. Taib.
Karena cuacanya berbeda ya, iklimnya adalah iklim yang berbeda. Tapi kalau kita sehari misalnya, ya, sehari semalam, kalau kita mukim dan kita tidak melepaskan kaos kaki, maka sehari semalam kita boleh mengusap di atas kaos kaki. Ya. Kapan hitungan sehari semalam itu? Ya, kapan hitungannya sehari semalam itu? Apakah ketika dia mengenakan kaos kaki? Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, namun pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya permulaan menghitung waktunya adalah awal kali dia mengusap. Awal kali dia mengusap. Itu pendapat yang lebih dekat. Ya, karena memang di dalam hadis yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamsahul musafir thalathata ayyamin wa layalihinna. Ya, maka dikatakan yamsah. Artinya apa? Permulaan hitungan ya 24 jam bagi orang yang mukim mulai dari mengusapnya. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, dia jam 10 batal, ya kan? Dan tadi dia sudah memasukkan kakinya dalam kondisi suci jam 6 pagi. Ketika jam 10 batal, dia jam 10 mulai mengusap. Sekarang perhitungannya 24 jam itu mulai jam 6 atau jam 10 pagi? Maka pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, perhitungannya mulai jam 10. Karena hitungan mengusap itu ketika dia awal kali mengusap. Itu pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Sekarang kalau 24 jam, bagi orang yang mukim, kalau dia mengusap di jam 10, kapan habis waktunya? Kapan habis waktunya? Kapan 24 jam mulai dari jam 10? Ya, ketika masuk sampai jam 10 lagi. Ya, ingat ya, dia boleh mengusap lagi selama dia belum melepaskan apa? Selama ia belum melepaskan kaos kakinya. Kalau dia sudah lepas kaos kakinya, maka dia harus berwudu sempurna sampai cuci kaki lagi. Sampai cuci lagi. Iya. Taib. Ini berkaitan dengan mengusap. Iya. Taib. Lalu bagaimana ketika sudah habis waktunya? Iya. Apakah wudunya itu batal secara otomatis? Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, tadi kalau mengusap misalnya jam 10. Iya. Mengusap jam 10. Berarti jam 10 pagi dia sudah mulai mengusap. Habisnya kan besok jam 10 pagi. Iya. Jam 10 hari ini dia mulai mengusap. Atau jam 10 kemarin dia sudah mengusap. Kemudian masuk di hari ini, jam 9 dia batal. Jam 9 batal. Masih boleh mengusap atau tidak? Masih bisa mengusap karena belum sampai jam 10. Nah, sekarang dia berwudu sampai pada kakinya, dia usap di atas kaos kakinya. Iya. Sekarang kalau sudah lewat jam 10, misalnya sudah masuk duhur, wudunya belum batal. Apakah ketika sudah habis waktu mengusapnya untuk dirinya, dia harus wudu lagi? Padahal wudunya belum batal? Nah, ini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama, kalau habis waktunya, maka batal wudunya. Ini sebagian pendapat. Ya. Namun pendapat yang kuat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muqbil, bahwasanya apa? Selama wudu itu sempurna dan belum batal, maka wudu yang dilakukan di jam setengah 10 tadi, kalau sampai duhur belum batal wudunya, maka boleh digunakan untuk sholat duhur. Maka demikian. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Taib. Kemudian waman masaha musafiran tsumma aqam au muqiman tsumma safar. Taib, sekarang bagi orang yang apa? Waman masaha musafiran. Sekarang ada orang yang safar. Orang yang safar tadi waktunya mengusap berapa lama? 3 hari 3 malam. Baru 1 hari dia safar, tiba-tiba urusannya selesai, pulang dia. Kan dia mengusapnya kapan? Waktunya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Sekarang baru 1 hari sudah selesai urusannya dan dia pulang. Nah, sekarang waktunya dia masih 3 hari 3 malam,
atau kembali kepada mukim? Maka dia kembali kepada apa? Ya, mukiman. Maka dia atama masaha mukim. Maka dia mengusap, ya, menyempurnakan usapan sebagaimana orang mukim. Karena sudah selesai urusannya dan dia sudah kembali. Ya, dia sudah kembali. Nah, sebaliknya, ya, au mukiman tsumma safar. Orang yang mukim, ya, dia sudah pakai sepatu di jam 6 pagi. Dia tidak tahu bahwasanya dia akan safar. Ya, sampai di kantor, ya, setelah penunaian sholat duhur, ternyata dia diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk safar oleh kantor. Oleh pihak kantor diperintahkan untuk safar. Nah, ini yang tadinya orang, ya, dia mengusap di atas sepatu dalam kondisi dia asalnya bukan orang yang safar, tapi orang yang mukim. Tapi sekarang tiba-tiba dia disuruh untuk safar. Ya. Sekarang apakah dia sempurnakan usapan untuk orang yang mukim sehari semalam atau safar? Karena dia sekarang posisinya safar, maka masaha musafiran. Maka dia mengusap, ya, sebagaimana orang yang melakukan perjalanan safar, yaitu 3 hari 3 malam. Taib. Sekarang bagi orang yang mengusap sehari semalam, bagi siapa ini? Musafir. Bagi musafir. Taib. Di kemarin, ya, dia sudah mengusap jam 10 misalnya. Atau sebagaimana contoh yang kita sebutkan tadi. Untuk lebih mudahnya kita membuat contoh yang sama. Dia wudhu jam 6 pagi, kemudian sudah pakai kaos kaki. Ya. Kemudian jam 10 dia batal dan dia berwudhu. Kemudian dia mengusap di atas kaos kakinya jam 10. Kalau mulai jam 10 berarti habisnya kapan? Jam 10 besok. Jam 10 besok. Nah, sekarang, ya, di jam 10 keesok harinya, dia belum batal wudunya. Ya. Dan dia batal wudunya ketika jam setengah 12. Sementara habis waktunya mengusap kapan? Yaitu jam 10. Nah, kalau sudah lewat waktunya, di sini dia sudah tidak boleh mengusap lagi. Ya. Kapan dia boleh mengusap lagi? Dia berwudu lagi secara sempurna. Misalnya duhur jam 12. Nah, tadi kan sudah habis, ya, sudah habis waktu mengusapnya. Karena dia adalah orang mukim adalah 24 jam. Nah, sekarang di jam 12 dia wudu sempurna. Iya. Setelah dia wudu sempurna sampai mencuci kaki, dia kasih masuk lagi kakinya dalam kondisi suci. Jam 12. Iya. Kemudian batal wudunya jam 3. Iya. Kemudian dia berwudu. Iya. Kemudian dia mengusap mulai jam 3. Dan ingat, ya, kalau sudah habis waktunya, kalau dia ingin mendapatkan, ya, amalan mengusap lagi, dia harus wudu sempurna lagi. Wudu sempurna saya mencuci kaki, dia kayak kaos kaki lagi, baru dia dapat keringanan boleh untuk mengusap. Ya. Boleh untuk mengusap. Nah, sekarang kalau dia mengusap di jam 3, berarti habisnya kapan? Di jam 3 besoknya lagi. Demikian seterusnya. Jadi kalau seorang mukim 24 jam, kalau sudah habis waktunya, kalau dia ingin melakukan mengusap lagi, dia harus wudu lagi secara sempurna. Kalau dia sudah wudu lagi sempurna, memasukkan kakinya dalam kondisi sudah berwudu, maka boleh lagi dia untuk mengusap. Mulai dari usapannya 24 jam lagi untuk orang yang mukim. Kalau sudah 24 jam, kalau dia batal, maka dia harus melepaskan kakinya, dia harus mencuci kakinya. Kalau sudah dicuci kakinya dengan wudu yang sempurna sampai cucian kaki, dia kasih masuk lagi kakinya dengan apa? Dengan kaos kaki. Kalau sudah masuk lagi dengan kaos kaki, bisa mulai lagi mengusap lagi. Ya. Maka ini kemudahan-kemudahan, ya, apalagi di musim-musim tertentu di sebagian wilayah. Ya, kadang ketika datang musim dingin, kadang berat bagi seseorang itu untuk melepaskan kaos kakinya. Baik, ini berkaitan dengan mengusap di atas sepatu, mengusap di atas kaos kaki, demikian juga mengusap di atas jamrut. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa yajuzul mashu 'alal imamah.
Ya. Dan dibolehkan mengusap di atas imamah. Tahu imamah kan? Bedakan imamah dengan kutrah. Kalau imamah itu seperti yang dikenakan oleh sebagian orang Sudan itu ya. Imamah itu sesuatu yang dililit di atas kepala. Sesuatu yang dililit di atas kepala dan sulit untuk dilepas. Itu disebut dengan imamah. Kalau yang hanya sekedar ditaruh saja itu bukan, itu namanya kutrah namanya. Itu namanya kutrah. Kalau imamah itu sesuatu yang dililit. Sesuatu yang dililit di kepala dan sulit untuk dilepas. Ya. Maka berkaitan dengan mengusap di atas imamah, ya. Maka ini telah dijelaskan, ya. Berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Tapi di sebagian riwayat, ya, diterangkan ya, di dalam hadis yang sahih, ya, dalam as-sahih diterangkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, ya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, qala tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masaha 'alal khuffain wal imamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap di atas sepatu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengusap di atas apa? Di atas imamah. Mengusap di atas imamah. Taib. Ya. Jadi imamah itu sesuatu yang melilit ya, sesuatu yang melilit di atas kepala. Kemudian muncul pertanyaan, bolehkah seorang perempuan mengusap di atas kerudung? Ya. Maka ini hukumnya sama. Ini hukumnya sama. Boleh perempuan mengusap di atas kerudung. Tapi ingat ya, ketika seorang mengusap di atas imamah, demikian pula mengusap di atas kerudung, maka dia menggandengkan dengan mengusap kedua telinganya. Mengusap kedua telinganya. Apalagi di sebagian tempat kadang-kadang ada masjid yang tempat wudunya tidak tertutup. Ya, tidak memungkinkan pada sebagian perempuan, ya, di mana berwudu di tempat yang terbuka untuk membuka kerudungnya. Tidak memungkinkan bagi mereka. Maka boleh bagi mereka apa? Mengusap di atas khimar. Ya. Boleh mengusap di atas khimar. Al-masfulu 'alal khimar. Boleh mengusap di atas khimar, di atas kerudung-kerudung. Taib. Ini berkaitan dengan mengusap di atas apa? Mengusap di atas imamah, demikian pula mengusap di atas khimar. Kemudian wa yajuzul mas'u 'alal jabirah. Dan bolehkan pula ya, bagi seorang yang berwudu mengusap di atas jabirah. Mengusap di atas balutan-balutan. Mengusap di atas balutan-balutan. Seperti seorang yang misalnya kecelakaan. Ya. Seorang yang kecelakaan misalnya masalah pada kakinya atau masalah pada tangannya. Tangannya misalnya retak atau patah misalnya. Kemudian tangannya itu dibalut atau diperban. Ya, diperban. Ya, maka tatkala dia batal wudunya ketika dia berwudu, maka ketika sampai pada anggota wudu yang harus dicuci, tapi sekarang disebabkan karena ada balutan-balutan, ya, maka dibolehkan baginya untuk apa? Mengusap di atas balutan-balutan itu. Ya, mengusap di atas balutan-balutan itu. Taib. Dan berbeda ya mengusap di atas balutan. Ya, berbeda mengusap di atas balutan dan mengusap di atas kaos kaki dan sepatu. Kalau mengusap di atas kaos kaki dan sepatu tadi, ini waktunya apa? Untuk mukim sehari semalam, dan untuk orang yang safar 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Adapun bagi orang-orang yang diperban, ya, yang dibalut, ya, maka kapan batasan waktunya? Batasan waktunya adalah ila ayyahillaha, sampai ia melepaskannya. Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu. Kalau tangannya diperban selama 1 bulan, maka selama 1 bulan dia boleh mengusap di atas perban-perbannya. Di atas perban-perbannya. Ya, selama perban itu masih melekat pada tangannya, atau selama perban itu melekat pada kakinya yang diperban, maka dibolehkan mengusap di atas perban. Taib, di atas perban atau di atas balutan-balutan. Taib. Warrajulu wal mar'atu fi dzalika sawa. Laki-laki dan perempuan dalam hukum mengusap itu hukumnya sama. Jadi mengusap itu bukan cuma khusus laki-laki ya. Ini masuk dalam laki-laki dan perempuan.
Ya. Illa annal mar'ata la tamsahu 'alal imamah. Cuma seorang perempuan itu tidak mengusap di atas apa? Di atas imamah, karena imamah itu ada sesuatu yang dikenakan oleh siapa? Oleh laki-laki. Jadi yang mengusap di atas imamah itu hanya laki-laki, bukan perempuan. Demikian pula sebaliknya, yang mengusap di atas kerudung itu hanya perempuan, bukan laki-laki. Karena laki-laki tidak boleh mengenakan baju perempuan dan perempuan tidak boleh mengenakan baju laki-laki. Taib. Ini berkaitan dengan mengusap. Taib, sudah jam 3 ya. Kita sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Taib. Bismillah, apabila saya bersafar dan sudah sampai di tempat tujuan, berapa hari saya di tempat tersebut bisa dikatakan safar jika belum pasti waktu pulangnya saya. Taib. Seorang yang safar itu disebabkan karena ada keperluannya. Disebabkan karena ada keperluannya. Ya. Dan ini diterangkan oleh para ulama bagi orang yang safar. Yang pertama, safar dia tahu kapan selesai urusannya. Ya. Dia safar dan dia tahu kapan selesai urusannya. Ya. Kemudian setelah selesai urusan, dia mau tinggal-tinggal dulu. Dia mau tinggal-tinggal dulu. Ya. Kalau untuk orang yang pertama, dia safar dan dia tahu kapan selesai urusannya, dan selesai urusan dia mau tinggal-tinggal dulu. Ya. Mau tinggal-tinggal dulu. Ya. Maka diterangkan oleh para ulama, dia boleh mengqashar sholatnya ya, pada 21 sholat. Yaitu sekitar 4 hari. Ya, sekitar 4 hari dia boleh apa? Dia boleh mengqashar sholatnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang safar ya, untuk sebuah keperluan dan dia tidak tahu kapan urusan ini selesai. Kapan urusannya selesai. Dan untuk orang yang safar dan dia ya, dalam sebuah keperluan dan dia tidak tahu kapan urusannya selesai, maka selama-lamanya boleh baginya untuk mengqashar salatnya. Selama-lamanya. Ya, karena itu ada sebagian sahabat yang melakukan perjalanan safar, mereka terkepung salju. Mereka terkepung salju dan mereka tidak tahu kapan salju ini selesai mencairnya. Ya, karena itu di sebagian riwayat ada yang terkepung salju sampai sekitar 40 hari, 2 bulan. Dan selama itu pula mereka apa? Mengqashar salatnya. Ya, maka tatkala seorang ada keperluan dan dia tidak tahu kapan urusannya selesai, maka selama-lamanya dia mengqashar. Dan itu adalah sebuah keringan. Dan ingat ya, berkaitan dengan qashar nanti akan tiba waktunya dan mirip dengan ini penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh berwudu dalam keadaan tidak memakai pakaian telanjang? Taib. Berpakaian itu bukan syarat wudu ya. Jadi berpakaian itu bukan syarat wudu. Iya. Berpakaian bukan syarat wudu. Karena itu seorang yang mandi misalnya di kamar mandi, iya. Kemudian dia mau merangkaikannya dengan wudu, iya. Maka sah wudunya karena mengenakan pakaian itu bukan syarat wudu. Ya, kalau dia mandi, setelah mandi dia menggandengkannya dengan wudu, maka sah wudunya. Sah wudunya. Baik, apakah boleh sholat tidak memakai pakaian, hanya memakai mukunah saja? Baik, kalau mukunahnya itu adalah mukunah yang luas, ya, bukan tipis, ya, mukunah yang tebal, bukan mukunah tasifu basyarah, ya, yang menampakkan kulit, ya. Kalau mukunahnya adalah tebal ya, dan longgar, maka tidak mengharuskan baginya untuk mengenakan apa? Mengenakan kain. Ya, karena salah satu syarat dari salat adalah menutup auratnya. Ketika sudah tertutup auratnya bagi seorang perempuan mengenakan mukena, maka salatnya adalah salat yang sah. Bagaimana cara mengganti puasa dan salat yang sudah bertahun-tahun tidak sempat diganti dikarenakan saya belum tahu hukumnya? Tapi bagi orang-orang yang ya salat, ya seorang yang dulunya tenggelam di atas kelalaian, ya, dan dia meninggalkan salat secara sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Namun bagi orang yang meninggalkan salat yang seperti ini, maka dianjurkan agar dia memperbanyak salat-salat sunnah. Karena salat sunnah itu apa? Menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat apa? Pada salat wajib. Ya. Demikian pula berkaitan dengan puasa, seorang yang punya hutang puasa,
Maka kalau hutang puasa itu bab tersendiri ya. Ya, bab tersendiri. Puasa itu harus diqadha. Puasa itu harus diqadha. Maka ketika seseorang tidak tahu jumlah berapa hutang puasanya, maka ya fakduru, maka dia mengira-gira berapa kira-kira puasa saya. Ketika dia mengira-ngira dengan jumlah tertentu, itu adalah perkara yang telah mencukupi. Itu adalah perkara yang mencukupi. Ya. Kemudian setelah itu dia memperbanyak puasa dari puasa-puasa sunnah. Dan puasa sunnah itu apa? Dia menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasa wajib. Demikian pula berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu ya, sebagai penyempurna ya, pada hal-hal yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan zakat. Boleh jadi kurang keikhlasannya atau hal yang semisalnya, maka sedekah juga adalah hal yang dapat menyempurnakan amalan-amalan zakat. Demikian seterusnya. Afwan Ustaz, bagaimana jika saya sementara berwudu dan kemudian saya tidak fokus, tiba-tiba saya basuh anggota wudu sampai 4 kali. Misal tangan saya basuh sampai 4 kali. Tapi seorang yang lupa, kalau memang benar-benar lupa, yu'fa'anu, itu dimaafkan ya kalau orang lupa. Ya, orang yang lupa itu dianggap sebagai orang yang hilang ingatan, sebagaimana orang yang berada di atas kegilaan. Sebagaimana orang yang di atas kegilaan. Maka dimaafkan. Kalau dia lupa tadi cuciannya seingat saya baru 2 kali. Ya, ternyata setelah saya wudu dia baru ingat, oh tadi saya salah. Saya nyuci tadi sudah 3 kali. Ya, kalau seorang lupa, ya dia membasuh sampai 4 kali disebabkan karena lupa, maka ini dimaafkan. Yang dilarang itu apa? Dia sengaja. Ya, merasa lebih baik kalau cucian itu lebih dari 3 kali. Itu yang dilarang. Bismillah, apa hukumnya wanita mimpi basah apakah wajib mandi? Tapi ini pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah seorang perempuan itu wajib mandi ketika dia mimpi hal tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Na'am idza ra'atil ma. Iya, perempuan juga wajib mandi apabila dia mimpi kemudian dia bangun, dia mendapati basahan tersebut. Ingat ya, dia mimpi dan dia bangun mendapati basahan yang kita maklumi. Ya, karena berkaitan dengan basahan kan macam-macam. Berkaitan dengan basahan-basahan. Kalau bangun ternyata baunya pesing, ya berarti di sini apa? Dia ngompol. Ya, kalau ngompol dia hanya wajib membersihkan najisnya. Tapi kalau yang keluar adalah air yang kita maklumi, airnya adalah air mani, maka wajib mandi. Dan Nabi SAW juga mengatakan apa? Selain Nabi mengatakan idra'atil ma', ya apabila dia melihat air tersebut, ya kemudian Nabi mengatakan inamal ma' minal ma'. Ya, karena berkaitan dengan orang yang mandi itu ketika dia melihat air tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keafiatan untuk Ustaz, keluarga dan kaum muslimin. Amin. Baik, Ustaz, jikalau dalam hal berwudu saya dilarang berlebihan, bagaimana dengan kita kalau mencuci di rumah? Kami yang terkadang atau apa ini? Yang terkadang atau sering mungkin ya, atau lakukan sering memakai air yang banyak, terutama kalau memakai mesin cuci, itu butuh air yang banyak. Bagaimana juga dengan jikalau minum air mineral dalam kemasan yang sering tak dihabiskan sehingga sering terbuang. Ya, kalau seorang yang mencuci, ya, air banyak itu karena kadar yang diperlukan. Banyak baju yang harus dicuci dan mesin cuci tidak bisa bergerak kecuali dengan air banyak. Berarti dia menggunakan air ini apa? Menggunakan air karena ada keperluan. Kalau dia menggunakan air yang sedikit dan hal tersebut dapat merusak mesin cuci, nah ini doror namanya, tidak boleh. Kalau mencuci dengan mesin cuci dan mengharuskan dengan air yang banyak, maka ini penggunaan dalam hal yang diperlukan dan tidak termasuk israf. Baik. Kalau yang terakhir berkaitan dengan air minum tidak dihabiskan, nah ini termasuk ya, ini termasuk pelanggaran dan tidak boleh ya. Ini termasuk israf, ini pelanggaran. Ini hal yang tidak dibolehkan. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang puasa lalu ketika kita sholat di sampingnya kita apa ini? Kita sangat terganggu dengan bau mulutnya. Memang ada hadis menyatakan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu wanginya
ya melebihi wanginya kasturi. Tetapi bagaimana dengan orang yang merasa terdolimi yang sholat di sampingnya? Perhatikan ya, berkaitan dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu juga dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk bersiwak. Ya, dianjurkan untuk bersiwak. Ya, dan membersihkan gigi itu anjuran bagi siapa saja yang berwudu, demikian pula orang yang mau sholat. Ya, dan siwak itu disunahkan. Ya, bukan hanya sekedar orang yang tidak puasa, orang yang berpuasa juga dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk gosok gigi. Ya, dianjurkan untuk gosok gigi. Jangan sampai pergi sholat tidak gosok gigi. Ini mengganggu ya, tidak boleh. Ini gangguan-gangguan. Ya. Karena itu diterangkan berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Ya, di antaranya apa? Awis ta'ato. Kalau seseorang memasukkan cairan, apakah cairan itu ke mulut atau ke hidung? Kalau disengaja memasukkannya sampai masuk tenggorokan, itu yang dilarang. Kalau dia gosok gigi, kemudian tujuannya apa? Dia menggosok gigi supaya ada air yang masuk ke tenggorokan, itu yang membatalkan puasa. Atau dia gosok gigi, tujuannya apa? Supaya dapat menelan odolnya. Supaya dingin-dingin tenggorokannya. Nah, ini yang membatalkan puasa. Ya, tapi berkaitan dengan gosok gigi, ingat ya, menggosok gigi ini sunnah hukumnya. Bagi orang yang berwudu, bagi orang yang mau sholat, ya, baik tatkala dia berwudu, mau akan sholat, apakah itu orang yang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa. Ya, karena itu jangan sampai kalau dia mau sholat sudah tahu mulutnya bau dapat menjadi sebab gangguan, kemudian dia tidak berwudu, dia tidak membersihkan giginya. Tidak boleh ya. Jangan sampai membuat gangguan-gangguan. Ini dilarang. Karena mengganggu ya, orang yang sholat itu sebuah kedoliman, ya, menghilangkan nilai keikhlasan, menghilangkan nilai fokus di dalam melakukan ibadah, dan itu adalah kedoliman yang hendaknya ia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mana kita mengusap kaos kaki atau sepatu ketika berwudu? Di atas, ya, itu punggung kaki ya, punggung kaki. Jadi di atas kaos kaki, di atas sepatu, yaitu bagian punggungnya, bukan bagian bawahnya. Tahu punggung kaki kan? Tangan itu ada telapak tangan, ada punggung telapak tangan. Iya. Kaki ada telapak kaki, ada punggung telapak kaki. Jadi yang dianjurkan diusap itu di mana? Yaitu punggungnya, itu yang diusap. Jadi punggungnya. Jadi punggung kaki, yaitu yang diusap, bukan telapak kaki, yaitu punggungnya. Taib. Habis pertanyaannya. Apa itu? Jika orang tua sakit lumpuh dan hanya bisa berbaring di tempat tidur, apakah saat berwudu yang menjaganya harus mengusap kakinya memakai air seperti berwudu biasa? Taib. Bagi orang yang sakit, ya, bagi orang yang sakit, ya, ini ada keringanan-keringanan ya, ada keringanan-keringanan. Kalau memungkinkan baginya untuk menggunakan air, maka diwudukan. Dibantu dengan cara diwudukan. Kalau masih boleh menggunakan air. Karena kadang ada sebagian orang yang sakit itu, ada kekhawatiran. Ya. Kalau dia menggunakan air, ada doror. Kalau semakin menjadi sebab penyakitnya semakin bertambah parah, boleh baginya untuk tayamum. Ini bagi orang-orang yang sakit apabila penggunaan air itu dikhawatirkan, ya, membahayakannya. Penyakitnya semakin bertambah parah. Ya, maka boleh baginya untuk tayamum. Boleh baginya untuk tayamum. Kalau penggunaan air itu dapat menjadi sebab penyakitnya semakin bertambah parah. Ya, namun bagi orang-orang yang tidak membahayakan penggunaan air, ya, kalau dia tidak bisa menggerakkan misalnya, dan dia masih boleh menggunakan air, tidak berbahaya penggunaan air, maka ketika dia tidak mampu pada bagian-bagian tubuh untuk mencucinya, maka boleh baginya untuk membantu orang yang sakit seperti ini untuk mencuci anggota wudunya. Ya, demikian. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi? Baik. Kira habis waktunya ya. Baik, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas tuntunan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang istiqamah dalam kebaikan sampai datangnya kematian. Amin. Ilahuna naktafi wa qadar. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.